Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bumi Rotalun. Bumi Rotalun adalah channel yang menampilkan konten-konten wayang kulit yang dibawakan oleh Ki Hadi Sugito. Akan tetapi beberapa bulan ini channel ini vakum karena yang punya channel ini sudah tidak bisa eksis lagi. Maka setelah sekian lama channel ini vakum, maka mulai hari ini channel ini akan aktif lagi, akan tetapi dengan penampilan yang berbeda. Namanya tidak akan berubah, namanya tetap Bumi Rotalun. Hanya saja channel ini akan menampilkan kisah-kisah horor yang mencekam berkaitan dengan pengalaman-pengalaman gaib seseorang yang dirangkum dari berbagai macam sumber. Dan kali ini kami akan membawakan kisah yang pertama dalam Bumi Rotalun Reborn. Diceritakan sore itu Ustadz Romli sedang duduk-duduk di teras kantor pesantren. Kebetulan waktu itu hari Jumat, jadi libur, tidak ada kegiatan mengajar. Sambil nyedot keretek jarum coklatnya, dia menghafal-hafal makalah-makalah yang sering diajarkan kepada anak didiknya. Ustadz Romli adalah santri senior di sebuah pondok pesantren terkemuka di Jawa Timur. Dia adalah santri yang sangat cerdas, dan dalam kurun waktu 3 tahun dia sudah menghafal beberapa pelajaran penting seperti Julumnya, Alfiah Ibnu Malik, dan lain sebagainya. Dengan keterampilan membaca kitab kuning yang sudah mumpuni, maka sang kiai sebagai pengasuh pondok pesantren itu, dia mempercayakan dia untuk mengajar ilmu alat, yaitu nahwu kepada santri-santrinya. Singkat cerita, tiba-tiba ponsel di sakunya berdering, mengagetkan sang ustadz. Notifikasi WA masuk, dan diceklah handphonenya, ternyata itu dari ibunya yang menyuruh agar supaya Ustadz Romli cepat pulang karena ada suatu hal yang mendesak. Saat itu dia beranjak dari tempat duduknya dan langsung bersiap-siap untuk menunaikan sholat asar. Setelah selesai menunaikan sholat asar berjamaah bersama semua santri dan diimami oleh sang kiai. Selang beberapa lama kemudian, Ustadz Romli sowan ke kediaman Pak Kiai dengan tujuan untuk mengajukan cuti akibat sebab mendapatkan kabar dari kampung bahwa ada keperluan yang sangat-sangat mendesak. Pak Kiai pun mengiyakan. Setelah bersalaman dan mencium tangan Pak Kiai, Ustadz Romli pun bergegas keluar dari kediaman Bapak Kiai. Singkat cerita, Ustadz Romli pun sudah dalam perjalanan. Jarak yang harus ditempuh Ustadz Romli dari pesantren ke kampung halamannya kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan. Dan perjalanan waktu itu adalah perjalanan malam hari. Dia menumpang sebuah bis
umum, yaitu bis jurusan Surabaya Yogyakarta, dan dia akan turun di sebuah kampung di daerah Solo. Singkat cerita, Ustadz Romli pun tiba di terminal Solo Balapan. Kemudian karena waktu jam menunjukkan pukul 3 pagi, maka Ustadz Romli memutuskan untuk mencari sebuah masjid. Dan akhirnya dia berjalan keluar dari terminal Solo Balapan untuk mencari masjid. Dan setelah menemukan masjid, maka dia segera masuk dan menunggu waktu subuh sambil berzikir dan menghafal bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang dia hafal selama ini. Nah, setelah habis sholat subuh, lantas Ustadz Romli keluar tuh dari masjid, kemudian nyari warung ya, sekedar buat ngopi dan sarapan pagi lah. Lama dia ngopi, ada sekitar nongkrong sambil menghabiskan 2 batang rokok dan segelas kopi serta beberapa potong gorengan pisang, atau kalau di Solo itu namanya bala-bala, bukan bala-bala, kalau di Solo itu namanya bakwan gitu kan. Nah, setelah itu, setelah selesai habis 2 batang tuh, ya langsung bayar tuh, dan nunggu angkot yang arahnya melewati kampung dia. Jadi jadi angkot pedesaan lah gitu. Jaraknya lumayan jauh tuh, dari terminal Balapan, Solo Balapan tuh ada sekitar 15 kilo lebih, bahkan bisa 20 kilo gitu. Terus ya namanya angkot kampung kan, ya sedikit-sedikit berhenti, bentar-bentar berhenti nyari penumpang. Ya maklum lah, yang namanya udah tahun-tahun di atas 2010 ya begitu, nyari penumpang susah gitu kan, angel pokoknya. Penumpang siji aja harus nunggu beberapa menit kan gitu. Singkat cerita, sampailah si Ustadz Romli itu di jalan dimana dia akan masuk ke kampung dia gitu, di perempatan lah gitu, perempatan jalan raya dan jalan masuk kampung dia gitu. Di situ juga ada mangkal tukang ojek juga gitu. Tapi karena si rumahnya si Ustadz ini deket, maka dia lebih memilih jalan kaki gitu, sambil ya bersolawat atau menghafal ayat-ayat yang dihafal di pesantren gitu. Nah, setelah beberapa menit dia berjalan, tiba-tiba dia melihat sosok yang dia kenal gitu, jalan kaki dengan langkah yang diburu-buru, cepet lah gitu langkahnya, sambil menunduk gitu. Setelah dekat, ya memang benar, karena yang jalan terburu-buru itu bapaknya gitu. Lantas si Ustadz Romli menyapanya, Pak, Bapak, ini saya Romli, kula Romli Pak, wangsul tosipun onten wigati dalam bahasa Jawa. Saya pulang Pak, katanya ada hal penting, kenapa saya disuruh pulang gitu sama si bapaknya tuh. Diem aja tuh, diam, nggak hanya memandangi memandangi Ustadz Romli dengan tatapan mata yang tajam. Si Romli menunduk sambil melirik wajah bapaknya yang terus saja menatap sambil sesekali senyum tipis gitu. Bapak mau kemana? Gak ada jawaban juga, ditanya sama si Romli itu. Bapaknya itu gak ada jawabannya, senyum tipis aja. Kemudian diraihlah tangan si bapaknya itu, diciumin lah,
kemudian dipeluk-peluk lah bapaknya itu. Diem aja si bapaknya tuh, dipeluk-peluk tuh. Kemudian setelah melepas pelukan, melepas rindu gitu, takzim sama bapaknya tuh, bapaknya menepuk pundaknya si Romli tuh, peluk-peluk juga kan, sambil tersenyum. Kemudian jalan lagi tuh si bapaknya tuh, jalan aja ya kan, sambil nunduk dengan jalan yang cepet gitu. Bingung si Romli, ada apa dengan bapak gitu kan. Kok katanya ada apa namanya, peristiwa penting gitu, ada sesuatu yang penting, kenapa saya dipanggil pulang, tapi bapak keluar dengan buru-buru dan tidak apa namanya, ditanya tidak menjawab gitu kan, ditanya nggak jawab, malah ini senyum-senyum tipis gitu. Akhirnya ya mungkin ada perlu yang sangat mendesak, mungkin mau harus beli apa di buat keperluan di rumah, itu mungkin tuh dalam benak si Ustadz Romli itu. Akhirnya ya udahlah, dia putuskan untuk terus berjalan menuju rumah. Lebih kaget lagi setelah dia mendekati rumah si Romli gitu, rumah orang tuanya Romli itu banyak orang di situ, banyak orang berkerumun, kayak yang ada acara penting banget gitulah. Tiba-tiba dari arah kanan tuh, jalan tuh dari seberang arah kanan gitu, pertigaan yang sempit itu, gang sempit tuh, muncul tuh tetangganya si Romli itu, ya termasuk temen mainnya lah, walaupun usianya agak di atasnya gitu. Manggil-manggil, Rom mandek sik Rom gitu. Maksudnya berhenti dulu Rom gitu. Romli, ada apa? Oh kamu ada apa ya gitu. Sing sabar ya Rom. Maksudnya ya sing sabar, jadi yang sabar Rom gitu, bahwasanya bapakmu meninggal gitu. Hah? Kaget si Rom deh, soalnya tadi dia jelas-jelas waktu di jalan, setelah turun dari angkot tuh, jalan beberapa menit kemudian itu kan dia ketemu tuh sama bapaknya tuh, tapi bapaknya ditanya nggak jawab gitu, jadi lonyor wae gitu. Meninggal kapan? Tadi malam. Kemarin tadi malam, iya. Berarti kemarin tuh saya nerima WA tuh, berarti kondisi bapak sedang kritis ya. Ya iya, kemarin bapakmu masih kritis gitu, nggak sempat dibawa ke rumah sakit kata saya. Ya udah Kang, coba saya tak langsung ke rumah aja, mau nemuin ibu dan melihat kondisi jenazah bapak. Oh iya ya, sing sabar ya Rom gitu, kata tetangganya, teman mainnya itu. Rupanya jenazah bapaknya Ustadz Romli itu sedang dimandiin, cuman di situ ada yang aneh gitu. Di situ tidak ada ibunya rupanya masih di dalam rumah ya, atau di mana nggak tahu. Yang jelas Romli itu langsung menuju ke tempat di mana jenazah bapaknya itu dimandikan gitu kan. Si Romli itu merasa aneh gitu, kok jenazah bapak kok kayak gitu ya, pokoknya aneh ya, ada keanehan di situ gitu. Akhirnya dia pernah mendapatkan cerita gitu dari teman sepondoknya dulu gitu, tentang kalau ada keluarga baik orang tua ataupun handai tolan dan siapapun meninggal, ada keanehan gitu di tubuh jenazah itu. Entah keanehannya apa aja gitu, coba aja manjat pohon kelapa gitu, setelah 7 pancatan biasanya akan terlihat tuh jenazah itu benar jenazah atau bukan gitu. Karena ya jelas kan, kalau bapaknya Ustadz Romli ini jelas aneh kan,
tadi dia waktu turun dari angkot, setelah turun dari angkot jalan beberapa menit dia ketemu bapaknya, tapi begitu sampai rumah bapaknya udah jadi jenazah, kan aneh gitu. Terus dalam penglihatan si Romli juga, tubuh bapaknya ini berubah-ubah wujudnya gitu, entah wujud apa dan apa tidak tahu gitu kan. Akhirnya coba dipraktekin, mau naik ke pohon kelapa gitu. Si Romli belum sempat nemuin ibunya tuh, belum sempat masuk rumah itu, dia langsung mempraktekkan itu aja gitu kan. Apa benar gitu kata temennya itu kalau jenazah ada orang meninggal dalam kondisi nganeh-aneh gitu kalau bahasa Jawa tuh. Singkat cerita dia lempar tuh tasnya, kemudian dia naiklah ke pohon kelapa tidak jauh dari tempat dimana jenazah itu dimandikan gitu. Begitu sampai 5 pancatan dilihatnya masih bapaknya, 6 dilihatnya sampai bapak. Begitu sampai 7 pancatan dia pejamkan mata tuh sambil baca bismillah gitu. Kemudian dia pelan-pelan membuka matanya dan melirik ke jenazah bapaknya. Begitu dilihat, wow, kok apa itu bukan bapak tapi gedebok pisang gitu, kata dalam benak si Ustadz Romli itu. Akhirnya dia naik 1 pancatan lagi, berubah jadi bapaknya lagi, kemudian turun lagi di pancatan ke-7, berubah lagi jadi gedebok, kemudian dia turun 1 pancatan ke pancatan ke-6, kemudian 1 lagi ke-5, berubah jadi bapaknya. Percaya nggak percaya gitu kan, dia langsung naik lagi ke pancatan ke-6 dan 7, berubah jadi gedebok. Nggak beres ini, kata si Romli. Nah dia inget tuh kata temennya yang di pesantren dulu, kalau terjadi keanehan seperti itu udah nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah babi bu, ambil parang, tebas aja tuh mayat gitu. Ya buru-buru turun gitu, jadi ya praktekin. Dia nggak banyak ngomong tuh, banyak yang nyapa, Romli, yang sabar, biasalah menghibur, namanya orang kampung ya kan. Dia langsung masuk ke kamar, ke rumah aja, di dapur tuh dia pilih tuh parang yang paling tajam yang biasa digunakan dulu oleh bapaknya. Dia inget tuh untuk nebang-nebang bambu atau apa, dia ambilnya. Di situ pas ketahuan ibunya gitu, Romli, kamu pulang Romli. Aduh Romli, dia nggak menghiraukan ibunya, yang ada dalam benaknya ini bapak ini bukan bapak gitu. Kenapa kamu ngambil parang Rom? Untuk apa? Tetap tidak dihiraukan. Ibunya teriak-teriak, Romli, ibunya dia ngejar lah si Romli itu ya kan. Si Romli dengan wajah yang penuh semangat dan dengan bismillahirrahmanirrahim dia singkirkan tuh orang-orang yang ada di situ yang sedang memandikan mayat ya kan. Dengan bacaan bismillah dan sholawat dia tebas tuh jenazah bapaknya yang lagi dimandiin tuh, pas di perutnya, terbelah jadi 2. Dan disitulah keanehan terjadi. Ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh temannya di pesantren itu. Jenazah bapak yang sedang dimandikan oleh tukang mandi apa sinilah, yang tukang mandiin jenazah gitu loh, susah amat mau ngomong kan, berubah jadi gedebok. Betul, memang kaget, semua pelayat kaget, terutama yang mandiin. Wih, kok tiba-tiba jadi gedebok pisang, apa yang terjadi gini. Akhirnya masih inget juga tuh, diinget-inget juga tuh, soalnya temennya waktu di cerita temennya di pesantren itu, dia bilang katanya setelah apa namanya jenazah itu ditebas kemudian berubah menjadi batang pisang atau gedebok, maka panggillah bapaknya, panggillah yang meninggal itu, panggilnya gitu. Bapaknya dipanggil tuh 7 kali katanya kan. Maka dipanggil lah tuh 7 kali, dia panggil bapak sampai 7 kali. Tiba-tiba
dari arah belakang si Ustadz Romli itu, saya di sini katanya. Kagetlah semua, semburat tuh para pelayat tuh, ada yang kabur, ada yang bilang pokoknya rame aja lagunya, ada yang bilang oh bapaknya Romli hidup lagi dan lain sebagainya. Nah, peristiwa itu menjadi geger pada hari itu, dan jelas tuh bahwa jenazah yang dimandi itu memang gedebok pisang gitu. Akhirnya dikerumunin lah, termasuk itu ada Ustadz Ahmad juga, kiai kampung situ, yang membenarkan peristiwa itu bahwasanya memang ini kejadian, bahwasanya menurut Ustadz Ahmad itu bahwasanya bapaknya Ustadz Romli ini mau ditumbalin tapi gagal karena ketahuan gitu, ketahuan sama si Ustadz Romli ini alias anaknya ini yang mendapatkan pengalaman cerita dari temennya bahwasanya kalau ada keanehan mayat supaya ditebas itu. Maka dari itu kata Ustadz Ahmad itu, ini nanti setelah bapaknya sadar dan normal kembali, maka nggak lama lagi orang yang mau menumbalkan bapaknya Ustadz Romli inilah yang akan meninggal. Dan selang beberapa jam kemudian normal lah keadaan bapaknya Romli, bercerita bahwa dia dijemput seseorang, kemudian seseorang tinggi besar berwajah garang gitu, 3 orang katanya. Nah dia jalan aja terus mengikuti 3 orang itu kata dia gitu. Tiba-tiba saya dipanggil sama anak saya gitu, kata bapaknya si Romli itu, maka saya pulang lah gitu. Nah itulah ceritanya, yang peristiwa itu baru terjadi belum lama, beberapa tahun kemudian. Itulah seseorang yang melakukan pesugihan dan menumbalkan seseorang tapi gagal, dan akhirnya berbalik kepada si pelaku pesugihan. Dan setelah kejadian itu 3 hari kemudian tersiar kabar bahwasanya sang pengusaha terkaya di kampung itu ya telah meninggal dunia dengan keadaan tubuhnya yang mengerikan. Jadi akhirnya karena gagal menumbalkan bapaknya si Ustadz Romli ini, maka pengusaha itu yang saya tidak akan sebutkan namanya ya, akhirnya dialah yang akhirnya menjadi tumbal itu sendiri, jadi berbalik kepada dirinya. Nah itulah cerita tentang seseorang yang ditumbalkan tetapi gagal karena terjadi peristiwa mayat yang ditebas berubah menjadi gedebok atau batang pisang. Sekian cerita dari kami, sumber dari teman saya yang ada di Solo waktu di Jogja. Sumbernya dia cerita kepada saya dan saya ceritakan untuk pengalaman bahwasanya barangkali ada peristiwa-peristiwa yang seperti itu, maka solusinya salah satunya seperti itu. Tentunya tidak asal melakukan itu, tapi harus dibimbing oleh orang-orang yang tahu tentang permasalahan ini. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.